Assalamualaikum anak-anak ibu. Selamat pagi menjelang siang. Bertemu lagi kita pada mata pelajaran sosiologi di kelas 10 IPS mata pelajaran jurusan. Oke, sebelumnya minggu kemarin sudah kalian catat tentang materi KD 3.2, yaitu individu, kelompok, dan hubungan sosial. Dan sudah kalian kumpul catatannya kepada ibu dari referensi yang ibu kirimkan berbentuk PDF. Nah, ini penerangannya dari PDF yang kalian catat kemarin. Nah, bagi yang belum mencatat, silakan kirim kembali ke WA ibu pribadi ya. Oke, kita lanjutkan materi kita lebih dalam tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Pun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis hubungan sosial, pengertian, syarat, faktor, dan bentuk dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis status dan peran di dalam masyarakat. Oke, kita masuk tentang pengertian individu. Individu yaitu makhluk yang otonom atau berdiri sendiri. Kata individu ini berasal dari bahasa Latin yaitu individu, yang berarti kesatuan kecil. Dengan demikian, individu itu bersifat tunggal dan satu kesatuan yang terbatas. Maksudnya, individu ini adalah kita sendiri yang memiliki kesatuan yang tunggal dan berdiri sendiri. Nah, yang kedua, pengertian kelompok. Kelompok dikatakan adalah keterikatan dan ketergantungan antara manusia satu sama lain, mendorong manusia itu membentuk kelompok-kelompok atau suatu himpunan manusia baru. Itu dikatakan satu kelompok sosial. Nah, seperti gambar di samping, dia tidak terdiri dari satu orang tetapi banyak lebih dari 2 orang, dan dia hidup bersama atau mempunyai kepentingan atau tujuan bersama-sama. Nah, syarat-syarat terbentuknya kelompok ada 5. Memiliki kesadaran bagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi ada bagian kesadaran kita dari kelompok tersebut. Contohnya kelas 10 IPS 1. Siapa yang berada di kelas 10 IPS 1, dia merasa anggota dari kelompok 10 IPS 1. 2. Adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain. Jadi dalam kelompok itu ada hubungan antara anggota. Yang ketiga, adanya faktor pengikat yang dimiliki anggota kelompok seperti tujuan, kepentingan, ideologi yang sama. Jadi dalam kelompok tentu harus ada tujuan dan ada kepentingan atau ideologi yang sama. Yang keempat, memiliki struktur, tujuan, dan pola perilaku yang sama. Jadi dengan terbentuknya kelompok, orang yang berada di kelompok tersebut mempunyai tujuan yang sama dan perilaku yang sama. Orang yang ingin membentuk suatu kelompok tentu perilakunya sama yang ingin dibentuknya tentang kelompok tersebut. Lalu yang kelima, bersistem dan berproses. Ada struktur dan ada administrasinya dan ada aturan-aturan yang dibuat di dalam kelompok tersebut. Makanya dikatakan bersistem dan berproses. Nah, di dalam kelompok ada jenis-jenisnya, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal merupakan suatu kelompok yang memiliki peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Lalu yang kedua, kelompok informal berarti kelompok yang tidak memiliki peraturan dan aturan tersebut tidak bersifat resmi, hanya berlaku pada lingkungan kelompok tersebut saja, dan aturan tersebut hanya berupa teguran atau cemooh. Fungsi kelompok ada 5, yaitu memenuhi kebutuhan manusia dengan melakukan sosialisasi dengan sesama. Jadi dengan terbentuknya kelompok ini, antar sesama dapat melakukan sosialisasi atau proses belajar. Lalu yang kedua, dapat mengurangi kesenjangan dalam lingkungan baru. Dengan adanya kelompok, tentu orang yang berada di kalangan atas atau kalangan bawah, dengan terbentuknya kelompok tidak ada pembedaan, sama rata saja. Contohnya, kita masuk arisan. Di dalam arisan itu tentu ada orang kaya, orang miskin, orang kelas menengah. Di dalam kelompok tersebut tidak ada pembedaan. Nah, itu mengurangi kesenjangan dalam lingkungan baru. Yang ketiga, kelompok dapat menjadi identitas bagi individu. Dengan adanya kelompok, adanya identitas, dia berada pada kelompok apa yang
diikutinya. Contohnya dia mengikuti kelompok wirid remaja. Dia sudah masuk dalam anggota wirid remaja. Dia sudah menjadi identitas bahwa dia bagian kelompok wirid. Yang keempat, sarana untuk mendapatkan informasi. Dengan adanya kelompok, dapat informasi bertukar pikiran dengan anggota satu sama lainnya. Yang kelima, dapat menjalin kerjasama. Nah, bisa kalian lihat apa yang kalian amati pada gambar di samping. Kita melihat di sana ada sekelompok orang yang berbelanja atau individu-individu yang berada di dalam pasar untuk berbelanja memenuhi kebutuhan mereka. Jadi dalam hubungan sosial ini dibutuhkan adanya individu dan kelompok. Jadi di dalam hubungan sosial tentu ada individu dan kelompok dalam berinteraksi atau saling berhubungan timbal balik. Coba perhatikan gambar satu lagi. Di gambar itu ada supir angkot dengan penumpangnya. Penumpang menyetop angkot untuk naik ke angkot tersebut. Nah, di situ ada reaksi, ada aksi. Apa reaksinya? Reaksinya supir angkot berhenti melihat penumpang menyetopkan angkotnya tersebut. Aksinya apa? Aksinya yaitu penumpang ingin menaiki angkot untuk pergi ke tujuan tertentu. Jadi dapat kita simpulkan dari dua gambar tersebut itu adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Ini adalah hakikat interaksi sosial, di mana timbal balik berupa aksi saling pengaruhi antar individu dengan individu, kelompok dan kelompok. Sementara itu, Gillen mendefinisikan interaksi itu sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang berubah, yang menyangkut hubungan antar individu, kelompok, dan antar kelompok. Lalu, apakah interaksi dengan hubungan sosial itu sama? Dari tadi Ibu menjelaskan tentang hubungan timbal balik antar individu dengan kelompok. Nah, berarti itu kan menyangkut sebuah interaksi sosial, tetapi itu juga menyangkut dengan hubungan sosial. Nah, bedanya dengan interaksi sosial ini, hubungan itu terwujud dari antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, akibat dari hasil interaksi di antara sesama mereka. Kalau interaksi sosial, adanya hubungan individu yang saling timbal balik. Nah, kalau hubungan sosial ini adalah hasil dari sebuah interaksi antara sesama mereka. Contohnya bisa kita lihat dari kita berhubungan dengan teman kita yang jauh di antar kota atau di antara negara. Nah, biarpun jauh kita tetap saling berhubungan. Itu juga dikatakan sebuah hubungan sosial karena kita saling berinteraksi antar individu dengan yang lainnya. Nah, di dalam hubungan sosial bisa juga dikatakan dalam interaksi sosial karena hubungan sosial itu muncul akibat adanya interaksi sosial. Nah, syarat terjadinya sebuah hubungan sosial atau interaksi sosial ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Nah, kontak sosial yang artinya adalah di kontak berasal dari bahasa Latin, yaitu cum, yang berarti bersama-sama, dan tagere, yang berarti menyentuh. Jadi kontak berarti bersama-sama menyentuh. Tetapi secara sosiologis, kontak sosial tidak selalu melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa saling menyentuh, misalnya berbicara melalui telepon atau surat elektronik. Nah, sifat-sifat kontak terbagi ada dua, yaitu sifat positif dan negatif, lalu kontak sosial bersifat primer dan sekunder. Nah, sifat kontak sosial yang bersifat positif yaitu mengarahkan ke kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarahkan pada tentangan atau konflik. Nah, di sini kontak apa yang kita hasilkan, kita saling berinteraksi. Nah, kita menghasilkan sebuah namanya kontak melalui penafsiran atau pandangan-pandangan kita. Nah,
beda dengan komunikasi. Nanti akan perjelas apa itu pengertian komunikasi. Makanya kontak bersifat positif dan negatif, ada yang mengarah ke kerjasama dan ada yang mengarah ke pertentangan. Nah, yang kedua, kontak sosial bersifat primer atau sekunder. Kontak sosial primer terjadi ketika para peserta interaksi bertatap muka secara langsung. Contohnya kontak antara guru dengan murid di kelas, penjual dan pembeli di pasar, atau antara ayah dan anak di meja makan. Sedangkan kontak sekunder terjadi ketika interaksi berlangsung melalui perantara, misalnya percakapan melalui telepon, menerima pesan dari messenger. Nah, kontak sekunder dapat pula dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung, misalnya ketika RW mengundang ketua RT untuk datang ke rumah melalui telepon. Kontak sekunder tidak langsung ketika ketua RW meminta sekretarisnya menyampaikan pesan kepada ketua RT agar datang ke rumahnya. Jadi bermacam-macam contohnya ya. Masuk kita yang kedua, yaitu komunikasi secara interaksi sosial ya. Nah, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Hal terpenting dalam komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku, pembicaraan, gerakan fisik, atau sikap, perasaan-perasaan yang ingin disampaikan. Jadi dalam komunikasi ini dilihat adalah makna dari sebuah interaksi tersebut. Nah, kalau kontak tadi adalah sebuah pandangan kita yang menghasilkan dari sebuah interaksi. Bisa berupa menyentuh ataupun tidak menyentuh. Nah, kalau komunikasi adalah perasaan-perasaan yang kita sampaikan kepada orang, hasil itu disampaikan melalui makna. Contohnya, si A mengirimkan bunga kepada si B. Itu adalah sebuah komunikasi. Di mana letak komunikasinya? Dari dia menyampaikan pesan melalui bunga, atau si A tersenyum kepada si B. Nah, itu sebuah komunikasi juga, karena di situ menyampaikan sebuah pesan melalui perasaan. Dalam komunikasi ada unsur pokoknya, yaitu adanya komunikator. Komunikator yaitu orang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada pihak lain. Yang kedua, komunikan, yaitu orang sekelompok orang yang menerima pesan, pikiran, atau perasaan. Yang ketiga, pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa informasi, instruksi, atau perasaan. Yang keempat, media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, atau film. Yang kelima, efek, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Nah, itu unsur-unsur pokok dalam komunikasi. Dari kelima unsur pokok dalam 3 tahap komunikasi, ketiga tahap tersebut adalah sebagai berikut. Adanya pembuatan kode atau encoding, lalu penyampaian, yang ketiga pemecahan kode atau decoding. Nah, pembuatan kode ini maksudnya pada tahap ini gagasan atau program yang akan dikomunikasikan diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Komunikator harus memilih kata, istilah, kalimat, dan gambar yang mudah dipahami oleh komunikan. Lalu penyampaian. Penyampaian ini adalah gagasan yang sudah berwujud kalimat atau gambar yang disampaikan. Penyampaian ini berupa lisan, tulisan, atau gabungan dari keduanya. Lalu yang terakhir, decoding atau pemecahan kode. Tahap ini, komunikan mencerna, memahami kalimat serta gambar yang diterima berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Nah, kontak sosial dapat terjadi tanpa komunikasi, tetapi kalau komunikasi dibutuhkan namanya penafsiran.
Nah, contohnya, seseorang berbicara dengan bahasa Batak kepada orang yang mengerti bahasa Sunda. Dalam kasus tersebut, kontak sosial sudah terjadi tetapi tidak terjadi komunikasi. Nah, dalam hubungan sosial atau interaksi sosial, pendekatan digunakan adalah interaksionalisme simbolik. Nah, pendekatan interaksionalisme simbolik ini dipandang perspektif yang mengacu kepada simbol-simbol atau penggunaan simbol-simbol dalam interaksi. Nah, simbol tersebut diberi nilai makna oleh penggunanya. Dengan demikian, simbol yang sama dapat memiliki makna yang berbeda-beda bagi setiap orang. Nah, contohnya warna putih dapat diartikan sebagai pernyataan menyerah dalam perang atau simbol kesucian bagi umat Muslim. Nah, Herbert Blumer menyatakan bahwa ada 3 pokok pikiran dalam interaksionalisme simbolik, yaitu acts, think, dan meaning. Seseorang bertindak acts terhadap sesuatu, think, berdasarkan arti sesuatu, itu bagi dirinya meaning. Contohnya, kita lihat pada gambar ini. Umat Muslim beribadah pada tempat ibadahnya, sedangkan umat Hindu beribadah kepada sapi. Kenapa? Karena sapi itu dianggap suci bagi umat Hindu. Nah, berbeda dengan umat Muslim, bahwa sapi itu atau kerbau bisa dikonsumsi, sedangkan umat Hindu, sapi itu dianggap suci sehingga mereka tidak mau memakannya. Nah, di sini sapi itu adalah thing, yaitu sesuatu. Sedangkan acts yaitu tindakan dalam beribadah. Meaning, apa yang kita artikan dalam penyembahan atau peribadatan mereka. Nah, dalam interaksional simbolik ini, adapun ahli lain menjelaskan, yaitu oleh Erving Goffman, menyatakan bahwa interaksi ada individu yang membuat pernyataan, yaitu expression, dan ada individu lain memperoleh kesan, yaitu impression, dan menyebutkan usaha ini sebagai pengaturan kesan, yaitu impression management. Contohnya, ada seorang gadis disapa oleh seorang pemuda di pinggir jalan. Nah, seorang gadis itu akan melahirkan sebuah ekspresi bahwa yang disapanya itu apakah baik atau tidak. Kalau baik, pasti akan dibalasnya sapa dengan baik. Kalau tidak, dia tidak akan membalas menyapa kembali. Nah, ada faktor yang mempengaruhi intensitas interaksi sosial. Bisa dilihat dari warna kulit. Apabila warna kulit mereka berbeda atau individu berbeda, ada hitam dan putih, tentu jarak intensitas untuk berkomunikasi pun renggang. Nah, adapun melalui usia atau umur. Nah, bila perbedaan umur terlalu jauh, tentu intensitas komunikasi pun tidak terlalu sering. Adapun melalui jenis kelamin. Nah, antara perempuan dan laki-laki, tentu perbedaan pemikiran mereka tidak sama, maka intensitas interaksi pun dalam komunikasi pun jarang. Lalu penampilan fisik. Bila orang ganteng pasti sering ditanyai, bila orang jelek jarang untuk ditanyai. Itu juga menyebabkan intensitas dalam interaksi sosial. Dalam pakaian, orang yang akan berpakaian rapi, elegan, tentu akan disekani dan jarang untuk lebih sering disapa. Nah, kalau orang berpakaian biasa-biasa saja, mungkin bisa untuk didekati. Lalu status sosial membedakan juga dalam interaksi sosial. Bila status orang lebih tinggi, tentu orang akan segan juga untuk mendekati dan berkomunikasi. Kalau status orang itu biasa-biasa saja, tentu lebih sering berkomunikasi dan sering berinteraksi. Nah, dalam hubungan sosial ada faktor pendorongnya. Ada faktor intern dan ekstern. Faktor intern berasal dari dalam individu tersendiri atau dari kelompok itu tersendiri, yaitu adanya keinginan untuk meneruskan keturunan, keinginan memenuhi kebutuhan, keinginan untuk mempertahankan hidup, keinginan untuk melakukan komunikasi sesama. Adapun faktor eksternal dalam hubungan sosial, yaitu adanya imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain, dapat dilakukan bermacam-macam.
bentuk, misalnya gaya bicara, tingkah laku, adat kebiasaan, pola pikir, serta apa yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. Nah, imitasi mempunyai peran yang sangat penting dalam interaksi, yaitu mendorong seseorang untuk mematuhi norma nilai yang berlaku di masyarakat. Contohnya, seorang anak akan meniru orang dewasa yang menyeberang jalan melalui jembatan penyeberangan. Namun, imitasi juga dapat menghasilkan tindakan negatif yang ditiru. Contohnya, seorang pemuda meniru ayahnya perokok atau seorang pelajar meniru temannya membolos. Lalu, sugesti. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Sugesti muncul ketika si penerima tidak dapat berpikir rasional. Ia langsung menerima segala anjuran atau nasihat yang diberikan, meyakini kebenarannya. Nah, sugesti ini yaitu mempengaruhi pemikiran tanpa berpikir panjang pun mengikuti apa yang dijelaskan atau disarankan oleh seseorang. Contohnya, ibu guru menyuruh kalian agar rajin belajar supaya lulus dan mendapat nilai yang baik. Tanpa kalian sadari, kalian lebih sering rajin belajar. Atau menonton iklan sampo, dengan iklan sampo itu rambut kalian lebih berkilau, dan tanpa kalian sadari kalian membeli sampo tersebut tanpa memikirkan apakah sampo itu bisa mengkilaukan rambut. Lalu identifikasi ini kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain meniru secara keseluruhan. Identifikasi ini bersifat lebih mendalam daripada imitasi karena dapat membentuk kepribadian seseorang. Orang melakukan proses identifikasi karena memerlukan tipe ideal tertentu bagi kehidupannya. Contohnya, seorang anak mengidolakan ibunya. Ia berusaha mengidentifikasi dirinya seperti ibunya karena menganggap sikap, perilaku, nilai yang dimiliki oleh sang ibu merupakan tipe ideal yang berguna bagi penonton hidupnya. Atau seseorang menggemarkan Agnes Monica. Dia meniru semua cara-cara berpakaian Agnes, gaya rambut, dan cara bicaranya semuanya. Lalu empati. Empati merupakan simpati yang mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik jiwa seseorang. Contohnya, seorang ibu ikut merasakan penderitaan anaknya yang mengidap kanker darah. Nah, empati di sini dia merasakan apa yang terjadi kepada seseorang yang sedang mengalami kemalangan. Nah, lalu simpati. Simpati ialah merasa kagum dengan sifat seseorang atau keadaan orang lain. Contohnya, memberikan selamat kepada orang yang mendapatkan prestasi atau kagum terhadap orang-orang yang mampu bersaing dalam bidang kompetensi. Nah, ini adalah pengertian-pengertian dari faktor eksternal hubungan sosial tadi ya. Silakan kalian catat. Nah, adapun jenis hubungan sosial terbagi beberapa, yaitu hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Individu dengan individu, si A berbicara dengan si B. Kalau individu dengan kelompok, si A mengikuti organisasi sosial, contohnya OSIS. Kalau kelompok dengan kelompok, kelompok 10 IPS 1 berkomunikasi dengan kelompok 10 IPS 2. Hubungan antar kelompok dalam masyarakat dilihat oleh Kinloch ada 4 terbagi, yaitu berdasarkan kriteria jenis kelamin, kriteria kebudayaan, ekonomi, dan perilaku. Penjelasannya silakan dibaca dan dipahami. Nah, dalam hubungan kelompok antar kelompok ada dimensi yang dilihat. Dimensinya yaitu dari dimensi sejarah. Dimensi sejarah dilihat dari masalah tumbuh dan berkaitan dengan stratifikasi etnik, jenis kelamin, usia, seperti etnosentrisme, persaingan, perbedaan, kekuasaan, prestise, privilege, dan pembagian kerja serta diskriminasi. Jadi dilihat dari sebuah sejarah orang membentuk suatu kelompok tersebut. Nah, misalnya berdasarkan usia, sama usianya dia bentuknya usianya. Nah, dalam usia tadi terjadilah namanya prestise atau penghargaan.
Nah, dalam sejarah pun dilihat dari sebuah etniknya atau suku bangsanya. Dari suku bangsa tadilah dilihat asal-usul sejarah suku bangsa tersebut memunculkan etnosentrisme, yaitu membangga-banggakan kebudayaan diri sendiri. Lalu yang kedua, dimensi sikap, yaitu hubungan diarahkan pada sikap masyarakat seperti prasangka atau stereotip. Prasangka adalah pandangan buruk terhadap sesuatu. Kalau stereotip, pandangan khusus terhadap seseorang. Nah, beda prasangka dengan stereotip ini, stereotip hanya memenangi khusus terhadap individualisme atau kelompok. Kalau prasangka, dia selalu berpikiran buruk terhadap apapun yang terjadi. Lalu yang ketiga, dimensi institusi. Dimensi ini diperkuat pengendalian sosial berupa institusi politik dan ekonomi, seperti pengaturan hubungan bersifat birokratis dan personal. Jadi dimensi ini dilihat hubungan kelompoknya berdasarkan elit-elit politik atau pemerintahan. Lalu dimensi gerakan sosial. Nah, kelompok ini diarahkan karena adanya gerakan sosial yang dilakukan oleh pihak tertentu yang menginginkan perubahan. Jadi kelompok itu terbentuk karena adanya satu gerakan sosial. Dalam hubungan sosial, ada keteraturan sosial dan interaksi sosial, yaitu adanya tertib sosial. Tertib sosial ini adalah kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur ditandai setiap individu bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Contohnya, kehidupan masyarakat desa, di mana semua warganya bertindak sesuai dengan status dan perannya. Lalu order. Order itu sistem nilai, norma yang berkembang, diakui, dan dipatuhi seluruh anggota masyarakat. Contohnya adat istiadat dijadikan sebagai pedoman hidup warga dan peraturan-peraturan sekolah atau lingkungan RT. Nah, order dicapai apabila ada tertib sosial. Lalu keajekan. Keajekan suatu kondisi keteraturan yang tetap dan tidak berubah sebagai hasil dari hubungan antara tindakan, nilai, norma sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Keajekan ini terwujud jika setiap individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan nilai dan norma. Nah, lalu pola. Pola yaitu corak hubungan yang tetap atau ajeng dalam interaksi sosial yang dijadikan model bagi semua anggota masyarakat atau kelompok. Pola dicapai ketika keajekan tetap terpelihara. Contohnya, dalam menyelesaikan beberapa persoalan, masyarakat desa melaksanakan musyawarah. Nah, bila dirangkaikan, proses terbentuknya keteraturan itu adalah tertib sosial menghasilkan sebuah order dan menghasilkan sebuah ajeng dan membentuk suatu pola. Dengan itu, terciptalah sebuah keteraturan sosial. Di situ dulu materi tentang KD 3.2 individu, kelompok, dan hubungan sosial. Minggu depan kita lanjutkan lagi bentuk-bentuk hubungan sosial, ada asosiatif dan disosiatif. Nah, hari ini kalian catat yang kurang-kurang catatannya melalui PDF minggu kemarin. Semoga bermanfaat materi hari ini. Assalamualaikum.